Apa kabar pemirsa Dewi? Senang sekali kami di Radisti kembali menjumpai Anda. Dan hari ini biarpun saya berada di samping kolam renang, tapi kita tidak akan bertemu dengan seorang atlet renang. Melainkan kita akan bertemu dengan seorang aktris legendaris Indonesia. Kalau kita ngomongin aktris sudah pasti beliau ini sangat cantik dan cantiknya awet sekali. Kira-kira beliau sudah nungguin saya datang atau belum ya? Coba kita masuk ke dalam ya. Gimana nih pemirsa Dewet, udah ketebak belum? Sekarang kami dia sedang berada di rumah siapa? Cluenya kan tadi udah mudah sekali. Aktris Indonesia legendaris, cantiknya juga awet, nggak habis-habis. Nah, pasti udah tahu ya, itu segelintir manusia yang ada di dalam sana. Dan sekarang saya sudah berada di sini bersama dengan Tante Rima Melati. Apa kabar? Baik sayang, terima kasih. Kan, setuju kan? Setuju kan? Semua yang nonton pasti langsung terkesima. Saya aja di sini tadi dandannya lama banget Tante karena... Mau tahu nggak kenapa? Kenapa? Karena saya pakai make up, makanya cantik. Saya juga pakai make up, tapi kayak kalau saya seusia Tante sekarang itu kayak belum tentu bisa awet cantiknya. Untung ada make up ya. Iya, selain make up apa lagi rahasianya Tante? Be yourself, ya. Kalau kita jadi diri kita sendiri, itu sebetulnya untuk seorang wanita paling utama. Jadilah diri sendiri. Dan bahagia ya menjadi bahagia diri dan kita sendiri. Tambah pengetahuan terus ya. Bukan hanya pengetahuan yang kayak profesor-profesor gitu enggak, tetapi kita tahu keadaan, siapa kita punya orang-orang hebat ya, atau mesti jadi kalau diajak ngomong gitu jadi jangan cuma diam aja gitu. Oh iya benar. Ya, itu kan penting banget bahwa kita bisa beramai-ramai itu bisa bersosialisasi yang enak, yang punya pengetahuan juga lebih lah daripada yang cuma sekedarnya itu. Makanya harus ini apa namanya, Tante tuh yang paling penting koran gitu ya, karena itu juga bagus sekali untuk mata Tante biar masih terus, saya sampai sekarang terus terang jarang pakai kacamata. Oh iya? Kalau kecil banget baru saya pakai kacamata, juga kacamata bukan dari tempat yang di itu beli aja tuh yang di pinggir jalan kan banyak tuh. Oh iya? Yang kayak kaca pembesar gitu dipakai itu aja untuk baca-baca kadang-kadang gitu. Jadi salah satu cara untuk membuat seluruh organ kita ini sehat adalah melatihnya. Melatih ya. Membaca termasuk, karena kalau membaca juga kita menambah banyak sekali bahasa pengetahuan juga ya. Betul. Selagi kita mau kan, dan kita punya kemampuan. Lihat tuh Frans tuh kalau punya apa-apa tuh dictionary-nya banyak, apa segala macam disimpan semuanya. Kadang-kadang saya buka-buka juga mengenai segala macam. Dan ini sebenarnya adalah koleksi dari Om Frans. Ya. Ada lagi sih banyak banget, cuman di atas. Oh betul. Very private. Jangankan di atas, di depan saya ini sekarang ada tadi sempat saya tanya. Itu mengenai film ya? Ini mengenai film isinya. Ini pasti boleh saya pegang atau udah? Of course. Oke. Tempat naruhnya juga sangat antik. Iya, tadi saya pikir ini apa yang ada di depan saya, karena sepertinya satu hal yang spesial, dan ini seperti ensiklopedi gitu berarti ya? Kayak begitu, mengenai film-film zaman-zaman dulu. Itu tempatnya aja tuh ya sangat ini ya, bagus sekali. Itu kan biasanya juga suka dipakai untuk taruh Al-Quran juga kadang ditaruh di sini. Alkitab atau sesuatu yang sangat sering kita buka-buka gitu, itu bisa ditaruh di situ. Betul, tapi memang kalau kita bicara seorang Rima Melati, tidak pernah bisa dipisahkan dengan Frans Tungguan gitu ya. Iya. Cerita, kisah romantisnya dan lain sebagainya. Tapi kalau kita balik jauh ke belakang, Tante Rima Melati ini kan namanya sangat indah, tapi nama sebelumnya juga sangat indah. Marjolijn Tambayong. Oh, bacanya Marjolijn. Dan itu akhirnya itu dibacanya itu kan Belanda sekali ya. Iya betul. Dan kayaknya Bung Karno agak-agak kalau nama ke Londo-Londoan itu akhirnya diganti biar namanya lebih Indonesia. Memang gitu dulu ceritanya. Begitu, dan udah pernah juga teman saya
Baby Huai diganti namanya oleh Bung Karno. Dan saya tahu itu. Nah waktu saya kebetulan saya suka ambil itu isi bensin mobil saya itu di istana gratis, nggak usah bayar. Oh, gitu. Jadi aku ke sana gitu. Pas mau keluar si bapak yang suka ngisi bensin itu bilang dari depan aja, persis lagi dari depan Bung Karno lagi makan minum teh di itu. Terus dia, hei sini Lence gitu. Saya udah aduh mati loh. Jadi apa namanya, memang sebagai seorang perempuan saya udah punya nama-nama kalau dapat anak laki ini, kalau perempuan ini gitu ya. Nah dulu saya punya aktris yang saya suka sekali, Audrey Hepburn. Dia pernah main di dalam film Rima. Dan ada bukunya lagi saya kebetulan, karena saya senang sama Audrey Hepburn dari dulu. Saya senang apa-apanya semuanya saya suka ikut-ikut biasa lah waktu masih muda. Betul. Ya jadi saya pikir kalau saya nanti dapat anak saya mau kasih nama-namanya Rima dan Melati. Melati kan bunga yang sangat mewangi, itu. Jadi saya udah di cita-cita saya pokoknya anak saya kalau perempuan ini, kalau laki ini gitu. Tapi yang penting itu Rima Melati mesti ada gitu. Tahu-taunya Bung Karno itu lagi minum teh, dia panggil saya dan ayo sini minum kopi sama saya. Duh, kan presiden kita, aku bangga banget. Cuman, aduh ini ngomong apa gitu rasanya, aduh presiden gitu kan. Ternyata beliau bilang begini, kamu lagi ngapain? Takut dimarahin, saya mau ngambil bensin gitu ya. Tadi disuruh lewat sini Bung, maaf saya itu. Enggak apa-apa, temenin saya aja. Terus saya bilang, Bung itu kenapa sepatunya ada bolong? Ternyata beliau tuh punya apa sih gini-ginian itu tuh Tulang-tulang di ujung kaki. Iya betul, yang suka sakit-sakit digituin supaya dia menonjol, nggak sakit kena kulit itu sepatu kan, atau sama kulit ya kayak sendal. ibu saya juga suka gitu. Begitu ya, iya, kan. ada tulang-tulang nimbul. Jadi waktu itu kan saya lihat gitu kan lucu begitu. Dan waktu beliau bilang kamu kenapa namanya kok Marjolaine begitu, saya udah aduh mau diganti nih nama gue seperti Baby Huai gitu. Memang senang sekali mengganti nama. Nah, saya ya gimana gitu waktu itu mungkin gitu lebih suka nama-nama Indonesia. Terus saya langsung bilang, Bung, kalau nama Rima Melati bagus nggak? Terus dia bilang, pakai itu. Mana dia itu sekretaris yang bilang, ini bilangin ya ganti namanya gitu-gitu. Dan itu akhirnya diurus sampai akte semua data diganti. Pakai itu udah nggak seluruh dunia udah tahunya dunia Indonesia. Dunia Indonesia tahu bahwa nama saya Rima Melati jadinya. Berarti dari nama sendiri itu sebenarnya adalah disukseskan oleh Bung Karno, tapi keinginan pribadi sebenarnya dari kebetulan. Rima. Termasuk kayaknya tadi ada Baby Huai. Baby Huai itu adalah salah satu anggota girl band. Sama-sama sama saya The Baby Dolls dulu. Kita Dolls. punya berempat, Indriati Iska, Baby Huai, Gibi Mambo dan saya. Berempat itu sukanya nggak ada di sini ya itunya. Itu saya gambarnya. bingung deh. Kalau zaman sekarang itu ada SNSD gitu ya dari Korea sana, dan kayaknya Indonesia ternyata juga punya Baby Dolls dulu. Apa rasanya menjadi anggota girl band gitu di tahun itu? Iya senang aja, senang karena kita kan masih muda banget. Betul, jadi betul. Senang banget, sering diminta ke sana ke sini, terus kalau dapat duit senangnya bukan main. Tapi berarti tadi kita belum bahas sampai dalam sekali ya. Udah girl band tadi, Om Frans juga. Nanti kita lanjutkan obrolan ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami aja with Rima Melati. Aduh, dia pasti cium saya sebelum tidur.